Halo teman-teman, sebelum kita memasuki sesi subnet mas dan seterusnya, saya ingin mengajarkan teman-teman mengenai IP, karena kita pasti akan selalu bermain dengan IP nih. Nah, sebelum kita masuk ke IP yang angka-angka gini, kita harus tahu nih, apa sih bagian-bagian dari IP itu. Nah, sederhana kok bagian dari IP. Yang pertama, karakteristik dari IPv4. Ini IPv4 ya, kenapa dia bilang IP versi 4? Karena dia ada 4 oktet. Nah, oktet itu seperti apa? Jadi, kayak 192, pokoknya sebelum titik, itu satu oktet. Sebelum titik lagi, dia satu oktet. Sebelum titik, satu oktet. Gitu. Dan yang terakhir juga dihitung satu oktet. Pokoknya per bagian lah. Jadi ini satu bagian yang dipisahkan oleh titik, itu dia satu oktet. Oke. Nah, kalau bentuknya udah seperti ini, angka 192, 168, terus udah angka desimal, ya ini sebutannya IP yang udah dikonversi menjadi desimal. Kalau misalnya belum, dia bentuknya kayak gini. Hanya ada 1 dan 0, masih binari. Satu oktet terdiri dari 8 bit. 8 bit maksudnya dia ada 8 angka binari. Nah, biasa saya lebih suka memisahkannya setiap 4. 1, 2, 3, 4 dipisah pakai spasi agar terlihat lebih mudah aja dilihatnya. Nah, jadi kayak gini. Jadi untuk menghitungnya juga lebih gampang. Oke. Dan mereka selalu berdampingan dengan subnet mask. Subnet mask itu akan kita pelajari setelah ini. Itu nanti ada slash di sini. Slash sebuah angka, misalnya 24 atau 26 dan lain-lain. Oke. Nah, masing-masing angka terdiri dari 8 bit bilangan biner. Oke, contohnya IP ini akan kita konversikan menjadi bilangan binernya. Nah, hasilnya itu seperti ini nih. 11, 00, dan 00. Nolnya 4 kali. Jadinya kayak gini. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini, setiap satu angka di sini itu adalah 2 pangkat. Oke. Dimulai dari yang paling ujung kanan, dia itu adalah 2 pangkat 0, maju 1 sekali, 2 pangkat 1, maju 1 lagi, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Hingga yang paling gede atau yang paling kiri itu adalah 2 pangkat 7. Nah, cara hitungnya gampang aja. Kalau di binernya angka 1, maka kita hitung. Kalau di biner angka 0, maka biarkan saja. Oke? Yang penting ini aja. Maksudnya dihitung gimana? Kita punya angka kayak gini nih. 11, 0, 0, dan sisanya 0. Berarti otomatis yang 0 ini udah kita biarin aja. Kita fokus ke sini aja. Satu pertama itu berarti 2 pangkat 7 ya. 2 pangkat 7 berarti 128. Oke. Berarti di sini kita buat 128. Terus ada lagi nih 1 setelahnya. Berarti kan tadi 2 pangkat 7. Selanjutnya 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu adalah 64. Maka 128 tambah 64 sama dengan 192. Seperti itu. Oke. Nah, itu udah bisa kita lanjutin nih di sini. Kayak gini, 168 berarti angka binarnya. Oke, kalau teman-teman mau konversi dari binar ke desimal, itu pakai cara yang ini, ya. Nah, kalau gimana sebaliknya? Misalnya ini kita nggak tahu nih. Ini 0 semua. Kita mau konversiin dari si desimal ini menjadi biner. Nah, ada cara gampangnya nih. Jadi, kita tinggal tetap tambahin aja satu-satu. Kalau misalnya dia kelebihan, ya kita stop. Nih, kita langsung praktekin aja biar lebih gampang. Ini kan pasti kita udah hafal nih, yang paling gede itu 128. Berarti kita jadiin satu aja. Terus kita selanjutnya kalau kita jadiin satu lagi, berarti 128 tambah 64. Udah melebihi 168, benar nggak? Udah melebihi 168, kan 192, berarti udah salah. Berarti ini nggak boleh jadi 1 tapi 0. Kita jadiin yang ini 1. 128 ditambah 32. Berarti jadinya 160, bener gak? 160 masih di bawah 168. Iya, ya udah. Berarti dia benar 1.
Yang ini, si 2 pangkat 4. Kalau kita jadiin 1, berarti 160. Tadi kan 160 ya udah. Tambah 16. Udah melebihi 108. Berarti ini nggak boleh. Ini jadi 0. Selanjutnya yang lap. Ini 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8. Kita jadiin 1. 160 tambah 8. Benar ada 108. Nah udah pas. Berarti sisanya jadi 0 aja. Berarti ketemu deh bilangan binernya. Nah berarti sampai sini teman-teman bisa ngelakuin dari bilangan biner dijadiin desimal atau sebaliknya desimal dijadiin biner. Sebenarnya desimal ke biner ini ada cara yang lebih rumitnya, seperti menggunakan pembagian. Tapi itu teman-teman bisa pelajari di internet karena ini cara yang lebih mudah. Karena bisa langsung melihat dari bilangannya langsung. Mungkin awal-awal terdengar ribet, tapi kalau misalnya teman-teman udah sering ngelakuin perhitungannya, pasti nanti hafal sendiri. Kayak seperti ini ada polanya, jadi setiap mundur tinggal dibagi 2 aja ya. 128 bagi 2 jadi 64, bagi 2 jadi 32, bagi 2 jadi 16, dan seterusnya. Sampai dia 1. Nah yang 10 juga. 10 berarti kayak gini. Depannya nggak mungkin, kenapa? Karena ini kan 128, 64, 32, 16. Itu udah di atas 10 semuanya, bener nggak? Berarti kita mulai dari 8. 8. Terus kalau ini kita jadi 1, jadi 4. Nggak mungkin. Jadi kita jadi 0. Ini 2 pangkat 1. Kita jadiin 1 dong. Jadi 8 tambah 1. 8 tambah 2 pangkat 1 yaitu 2. Berarti 10. Ketemu. Nah, berarti kita udah bisa nyimpulin kalau misalnya IP desimal segini, sedangkan binernya itu adalah ya gabungan dari ini semua. Ditulisnya seperti ini. Oktet pertama, oktet kedua, titik lagi, oktet ketiga, dan oktet keempat. Seperti ini. Oke. Nah, sampai sini semoga teman-teman mengerti ya untuk perhitungannya. Sebenarnya sama seperti matematika, kita bisa menggunakan kalkulator, benar nggak? Nah, di binary ini kita juga bisa menggunakan kalkulator nih. Teman-teman buka kalkulator aja misalnya. Terus di standar ini, di menunya teman-teman pilih yang programmer. Oke. Nah, teman-teman tinggal klik aja mau yang desimal atau binarinya. Misalnya saya mau desimal nih, saya klik desimal. Terus saya mau 192. Ketiknya 192. Nah, di sini binarinya dikasih tahu 11000000. Seperti itu. Begitu juga yang lain. Misalnya yang 168, 1010 dan 1000. Sama ya. Nah, ini teman-teman bisa pakai juga kalkulatornya. Semoga sampai sini teman-teman mengerti. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Terima kasih.